Ya, sudah terima kasih Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi dan shalom. Shalom. Tuhan, baik kita tenang, kita arahkan hati pikiran kita pada saat ini untuk menghadap Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya kepada umatnya setiap saat. Kami percaya dan kami merindukan untuk hidup menaati pengajaran dan akan selalu setia menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan hari ini dalam tuntunan tema menaati pengajaran. Sidang jemaat Tuhan, saya berterima. Dan kita angkat satu pujian Roh Kudus serta teduh.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi. Salam begitu. Silakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, ini tiba saatnya kita akan bermazmur secara responsorial. Kita akan baca Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, kemudian disambung di ayatnya ke-15 sampai 18. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, kemudian bisa sambung di ayat 15 sampai 18. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran tentang orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ia Tuhan ada Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. dan karena keadilanmu mereka berpegang. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena kebenaran Amin. Firman Tuhan. Kita akan menyanyikan mazmur selama-lamanya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa
kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita sambut dengan melakukan pujian kasih musuhmu jangan dibenci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu minggu Tuhan menganugerahkan kehidupan kepada kita dengan berbagai tanggung jawab di dalamnya. Mungkin kita tanpa sadari kita melakukan pemberontakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita menyatakan pengakuan dosa kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita masih sering melanggar firman Tuhan, yaitu dengan tidak menguruskan Kristus di dalam hati kita. Karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk sungguh-sungguh mau mengakui dosa yang telah dilakukan pada Tuhan dan sesama. Sesuai dengan firman-Nya, kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan mengangkat satu pujian dari Tuntungan Malam Tuhan. penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sekalipun dosamu merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat undi persembahan. Dan sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita ingatkan satu firman Tuhan yang berbunyi demikian. Marilah kita memberi diri dan harta sebagai persembahan kepada Tuhan
dan berkata seperti Mazmur bahwa dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, syukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita angkat satu pujian tabur waktu pagi, tabur kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan sepanjang pagi ini ya Bapa. Pagi ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Tuhan senantiasa memberkati dalam menjadi pelebaran akan firman-Mu yang masih ada pada kami. Tuhan berkati sehingga kami menangkan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kembali kita angkat satu pujian, mari bersyukur semua atas kebajikan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di saat ini dalam sebuah persekutuan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami meyakini Tuhan bahwa semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kami sehingga kami dapat bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji-pujian sebagai ungkapan syukur dan pengakuan iman kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan sabda kebenaran. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Sehingga dalam menjalani anugerah hidup yang Engkau karuniakan kepada kami terus berada dalam ketaatan dan kesetiaan akan firman. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Berkati kami semua dan persekutuan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari kitab Kejadian 22. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai 19. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai 19 saya akan bacakan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibu, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas murid-muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Amin. Firman Tuhan. Hurray suara pun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, minggu ini kita diajak merenungkan satu tema, menaati pengajaran. Umpeng taulai aturan pengadaran. Menaati pengajaran. Dan dari 4 bacaan, dari Mazmur, Kejadian, Roma, dan Injil Matius yang menjadi bahan utama kita adalah bacaan dari Roma. Dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, menaati pengajaran. Pertanyaan kritisnya saudara-saudara, mengapa kita mesti harus menaatinya? Apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita? Apa yang mau diinginkan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita mesti harus menaati pengajaran ini? Atau kita bertanya kepada Kejadian tadi pasal 22 tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak anak tunggal. Apa yang mesti mau disampaikan atau ingin ditahu oleh Tuhan sehingga kita harus taat
dalam pengajaran di tengah-tengah kehidupan. Apa-apa yang diinginkan oleh Tuhan, apakah hanya sebatas kenyataan? Apa yang Ia mau sampaikan kepada kita sebagai umat yang percaya dalam konteks kita pada saat ini? Mari kita renungkan secara mendalam, Bapak Ibu saudara-saudara, apa maknanya laku kalimat kita dan salah atau apa komen? Mengapa mesti harus taat? Apa keuntungan? Apa ada hal yang bermanfaat bagi kita ketika kita taat pada pengajaran ini? Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Kejadian berbicara tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak atas permintaan dari Allah kepada Abraham. Abraham dipanggil ketika umur 75 ya, lalu ia menerima janji dari Allah dan berkabulnya perjanjian itu di umur 100. Luar biasa perjalanan, luar biasa panjangnya, lamanya penantian ini tentang anak yang dijanjikan oleh Allah kepada. Tetapi dalam situasi, dalam kondisi ketika Abraham sudah menerima berkat anugerah dari Allah tentang anak itu, tiba-tiba Allah meminta. Luar biasa. Mungkin kita akan bertanya, ada apa sebenarnya? Nabi ini kenal sulit posisi pun. Ya, tak syaratnya nama kena. Mengapa? Karena jujur dalam bacaan kita, dalam perjanjian Abraham dengan Allah, Allah mengatakan bahwa Ia akan berjanji memberkatinya keturunan Abraham seperti langit di bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Lalu tiba-tiba Ia mengambil anak ini, hanya satu-satunya. Lalu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah kepada Abraham? Ini menarik untuk kita renungkan sebagai umat yang percaya. Apa sebenarnya yang mau diketahui? Apa sebenarnya yang mau disampaikan, yang mau dilihat oleh Allah terhadap Abraham dan terhadap kita sebagai umat yang percaya, yang telah diberikan oleh anugerah kasih karunia secara gratis dalam kehidupan. Itu yang menjadi perenungan kita hari ini sebagai umat yang percaya di minggu ini, sebagai umat yang berada dalam lingkup komunitas gereja Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik, kita tertarik dan merenungkan mengapa sebenarnya, apa yang mau diinginkan oleh Tuhan kepada Abraham. Jawabannya ada di pasal 22 ayat 12. Lalu Ia berfirman, jangan dibunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah diketahui sekarang engkau tidak segan-segan. Saya ulang, sebab telah diketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Jadi di sini diperlihatkan kepada kita, diceritakan kepada kita bahwa Abraham memperlihatkan bagaimana ketaatannya, bagaimana ia memahami, ia mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Bahwa ketika ia diminta untuk mempersembahkan anaknya, Abraham memahaminya bahwa itu pemberian Allah. Dengan demikian bahwa kehidupan yang dialami oleh Abraham, apa yang dimilikinya dalam kehidupan ini, ia memahami bahwa sumbernya dari Allah. Nah, inilah yang dipertentangkan, ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus membuka cakrawala berpikir umat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu.
dibebaskan dari dosa. Allah telah menyatakan semua kasih yang luar biasa kepada umat Tuhan, sehingga mestinya mereka senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada pengajaran yang telah disampaikan kepada mereka. Saudara-saudara, kasih karunia, anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita ketika Ia memberikan dirinya dihina, dicemooh, menderita, mati di atas kayu salib, dan Ia bangkit. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Itu semua karena kita. Ia melakukannya karena Ia tidak mau melihat umatnya berada dalam kesusahan dan penderitaan yang dibelenggu oleh dosa, sehingga mereka hidup di dalam ketidaktaatan dan selalu melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Jadi betapa luar biasa Allah menyatakan sebuah tindakan. Ia membebaskan kita dari dosa. Semua itu karena kasih-Nya kepada kita, bukan karena kita kemampuan yang ada pada diri kita, bukan karena kita yang mengusulkan, bukan karena kita yang meminta, tetapi Dia yang menyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menaati pengajaran? Mengapa kita harus taat di dalam kehidupan ini sebagai umat yang percaya? Ketika Tuhan menyatakan kasih karunia, di saat itulah kita berubah menjadi identitas baru yang kita miliki, yang orang yang percaya kepada Kristus, yang hidupnya berdasarkan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita memiliki identitas baru dan perlu dipahami. Kita gagal paham dalam persoalan keselamatan. Orang memahami bahwa karena kasih karunia ini kita telah ditebus, kita telah diampuni dan dikuduskan, lalu dipastikan kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Memang benar, tetapi ada yang terlupakan antara itu di dalam. Kita mesti harus memperlihatkan kehidupan yang sebenarnya. Tuhan sudah membuat dan menyatakan sebuah tindakan bahwa mesti umat Tuhan harus diselamatkan. Dalam proses ini, dalam menjalani kehidupan kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi bagaimana iman kita sebenarnya. Apakah sungguh iman yang telah dibaharui itu dinyatakan dalam kehidupan ini, atau iman yang masih berada di dalam kehendak dosa? Saudara-saudara, hati-hati salah paham kita bahwa nanti bau-bau benar salah paham. Nah, saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjelaskan bahwa umat yang percaya kepada Kristus mesti harus taat di dalam kehidupan ini, mengikuti kehendak Tuhan, karena mereka telah diberikan anugerah yang terindah, yang keselamatan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, keselamatan yang telah diberikan mesti terdekat dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah tindakan konkret dalam kehidupan, supaya apa yang terdekat itu tidak lepas dalam kehidupan. Mesti harus setia dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Inilah yang diperlihatkan oleh Abraham tadi. Ia sungguh melihatnya bahwa ini adalah bersumber dari Allah. Ia memahami bahwa apa yang ia miliki adalah sumbernya dari Allah, sehingga ia memberi. Ia menyatakannya bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan, tetapi semua pengakuan iman yang diperlihatkan oleh Abraham, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, aku sudah mengetahui siapa kau. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh
di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang sama-sama kita sekalian, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, ketika kita mau menyatakan kesetiaan, ketika kita mau menyatakan ketaatan kita dalam pengajaran tentang Kristus, kadang kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan entah dari keluarga. Dalam bacaan kita jelas bagaimana dikatakan itu. Ya, karena persoalan keluarga biasa tampil uang itu masih ngopi uang hidup bersama dengan Tuhan dan sebagainya. Banyak cerita-cerita tentang hidup mantan Yoram dengan Tuhan. Banyak karena keluarga kita mengorbankan segala-galanya. Kita mengorbankan iman dan keyakinan kita. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mengapa kita mesti harus menaati pengajaran yang telah disampaikan oleh para nabi, oleh Yesus Kristus kepada kita sebagai umat yang percaya, supaya kita tetap hidup di dalam kehendaknya. Karena hanya di dalam kehidupan ini kita dapat ditebus, kita dapat dikuduskan dan mendapatkan keselamatan itu. Karena hanya semata-mata dari kasih karunia itu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak taat. Taat berarti kita meresponnya dan mengaminkannya dalam kehidupan kita bahwa tidak ada hal yang lain dalam hidup ini. Untuk mendapatkan keselamatan itu hanyalah dari Tuhan, hanyalah karena kasih karunia. Kasih karunia senantiasa saya katakan bahwa kasih karunia itu diberikan kepada orang yang tidak layak mendapatkan, tetapi Tuhan memberi. Itu luar biasa. Itu karena kasihnya kepada kita, dan Tuhan mau supaya hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita mau dijalaninya dan dalam penuh dengan makna dan arti. Jadi yang dikatakan itu kita nama Tuhan dan pantonannya ada artinya, ada gunanya. Tuhan menciptakan kita bukan hanya menciptakan doang, menciptakan begitu saja. Pak Boyani bagi-bagi tidak. Tetapi Tuhan mau supaya hidup manusia, hidup umatnya itu bermanfaat dan memberikan arti bagi kehidupannya, bahwa ia harus memahami bahwa kehidupan yang dijalaninya adalah semata-mata anugerah dan berkat Tuhan yang mesti saya harus lakukan sebaik mungkin dalam kehidupan. Dan dalam bacaan kita dikatakan bahwa ketantas menyeluruh kehidupan kita bercerita tentang iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya dalam diri kita bahwa berat sekali untuk menjalani hidup, apalagi dalam konteks yang demikian pada saat ini, pendeta yang penuh dengan syarat dengan kebutuhan. Tetapi jangan meragukan dia, jangan kehilangan kepercayaan, dan serahkanlah kehidupan itu kepadanya. Dia akan memampukan kita untuk dapat berjalan dan menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Dan biarlah hidup yang kita jalani, kita senantiasa memperlihatkan ketaatan yang sungguh dalam kehidupan sebagai umat yang percaya kepada Kristus, sehingga kita memperlihatkan perbedaan yang sebenarnya, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, identitas yang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan kuasa Tuhan selalu memampukan Bapak Ibu dan saudara saya dalam mengangkat tanggung jawab menjalani hidup berdasarkan kehendak. Amin. Mari kita masuk dalam usaha. Tuhan, mampukan kami untuk berada dalam ketaatan senantiasa. Mampukan kami untuk memahami Tuhan, bahwa kami adalah umat yang percaya
umat yang telah menerima keselamatan kita, yang mesti memberikan pembeda di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami adalah murid Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, dan apa yang kami miliki adalah berasal daripada Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Gereja Toraja, Jemaat Ranti Manado, Tarakan, Minggu, tanggal 2 Juli 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami. Dan apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah selesai ibadah pada hari ini. Penyampaian demi kelancaran dan ketertiban ibadah, maka himbau kepada warga jemaat yang membawa HP agar HP-nya dinonaktifkan serta tidak meninggalkan atau membuang sampah di dalam gedung gereja. Penyampaian yang kedua, dibutuhkan diberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanan. Yang ketiga, minggu depan tanggal 9 Juli 2023 akan diadakan undi khusus untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kebakaran di RT 021 Kelurahan Karanganyar Pantai. Jadi minggu depan ada undi khusus untuk diakonia bantuan kepada korban kebakaran ini dari Klasis. Penyampaian yang berikut, Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Nama-nama yang berulang tahun dalam seminggu ada di warta jemaat. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita lihat jadwal ibadah. Ibadah keluarga di rumah Mama Linda yang diduga, jadi di Agatis, keluarga Mama Linda di situ ditunda, akan digantikan oleh keluarga Simon Rade. Jadi Rabu tanggal 5 Juli di keluarga Mama Linda ditunda, digantikan keluarga Simon Rade. Ibadah ini nanti digabung dengan ibadah WG, PKB, dan PW. Yang berikutnya di jadwal ibadah PW di hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, di situ Nyonya Lil Terkini ditunda, tetapi digantikan oleh Nyonya Matius Pasang. Jadi Nyonya Lil Terkini diganti Nyonya Matius Pasang. Yang di jadwal kita, Nyonya Matius Pasang itu hari Sabtu, dimajukan ke hari Selasa. Dan kemudian untuk hari Sabtu di daerah Lestari, yang seharusnya Nyonya Matius Pasang digantikan oleh Nyonya Matius Bawang. Jadi tetap ada, itu agar kita perhatikan. Jadi hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, ibadah PW di daerah Lestari dilaksanakan di Nyonya Matius Pasang. Hari Sabtu tanggal 8 Juli di Nyonya Matius Bawang. Jadi untuk perhatian kita sekalian. Pemerintahan penyampaian yang berikutnya, ibadah di keluarga Temi Kristo akan dilaksanakan tanggal 8 Juli 2023, itu hari Sabtu.
keluarga Temi Kristol akan dilaksanakan ibadahnya tanggal 8 Juli 2023 alamat Lestari. Jadi itu ada perubahan-perubahan dari yang ada di jadwal ibadah yang kita pegang. Yang berikutnya pada hari ini kita menerima beberapa pengucapan syukur dari beberapa anggota jemaat. Ucapan syukur yang pertama dari anak Yosila sebesar 100.000. Yang kedua dari keluarga Nenek Elsa berupa Natura Sayur. Yang ketiga dari keluarga Diaken Markus Nikumoro sebesar 2 juta, ini untuk pembangunan. Yang keempat dari keluarga Daud Kabuku sebesar 2 juta untuk pembangunan. Itu beberapa pengucapan syukur dari beberapa keluarga. Atas pengucapan syukur dari keluarga, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang berikut ada lagi dari jadwal ibadah PW yang hari Sabtu di daerah Cahaya Baru. Jadi malam 1 Nyonya Andreas Sule untuk sementara ditunda karena pulang kampung informasinya. Jadi itu. Pada hari ini kita menerima beberapa undangan pernikahan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebetulan ini harinya sama, hari Jumat. Jadi saya baca dari acara yang dimulai Jumat. Jadi berdasarkan jam yang lebih awal. Yang pertama yang akan menikah Nilam Cahya, putri pertama dari Bapak Anto dan Ibu Nur Haida almarhumah Bapak Bila dan Mama Bila, dengan Muhammad Irsyad SAK, putra ke-6 dari Bapak Najamuddin dan Ibu Nurmiati, akad nikah Jumat tanggal 7 Juli 2023. Resepsi pernikahan pada hari Jumat 7 Juli 2023 pukul 11 sampai 15 WITA bertempat di Gang Agatis 01 RT 05 Kelurahan Karang Harapan, depan asrama 613 Kota Tarakan. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Anto dan Ibu Nur Haida almarhumah, keluarga Bapak Najamuddin dan Ibu Nurmiati, Nilam dan Arsyad. Turut mengundang dari jemaat kita yang pertama Herman Pandala, Desi Toyang, Yonatan Tomasawa, Sriana Limbo. Itu undangan yang pertama. Undangan yang kedua yang akan menikah Sarton Basongan, putra pertama dari almarhum Bapak Paulus Basongan dan Ibu Ludia Rantebura, dengan Jesselin, putri terakhir dari Bapak Paulus Lipang dan Ibu Yohana Mandi. Pemberkatan Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 14 WITA sampai selesai bertempat di Gereja Toraja Jemaat Elim, Juatalau, Kota Tarakan. Resepsi pernikahan Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 18 WITA sampai selesai bertempat di kediaman mempelai wanita Jalan P. Haji Iskandar RT 19 Juatalau, Sabidio Lombok, di atas permandian 3R Kota Tarakan. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Paulus Basongan dan Ibu Ludia Rantebura, keluarga Bapak Paulus Lipang dan Ibu Yohana Mandi, Sarton dan JJ. Turut mengundang dari jemaat kita Yunus SPD.
Undangan yang ketiga, yang akan menikah Daud Patasik SSI, anak keenam dari Bapak Martin Patasik dan Ibu Martina Sampe, dan Sinta Arnia Bella SPD, anak kedua dari Bapak Jasper Silitonga dan Ibu Kartini. Pemberkatan nikah tanggal 7 Juli 2023 pukul 14 WITA, alamat Gereja Toraja Jemaat Bukit Amal Tarakan. Resepsi pernikahan hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 18 WITA, alamat di Hotel Monaco Tarakan, Jalan Pulau Sulawesi nomor 15 Tarakan. Turut mengundang dari jemaat kita Desianto Sarana dan Anita Patasik SPD, Matius Pasang, Yohanes Londo, Calvin Londo, Mama Pero, Patandi, Samuel Rande. Jadi itu 3 undangan pernikahan untuk jemaat kita, kebetulan harinya sama hari Jumat. Jadi demikian warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Kita akan masuk di dalam natura yang akan dibantu Bapak Londo. Ya, kita masuk dalam aturan ini untuk kas jemaat. Ya, silakan dikawal. Kantong foto. Ya, silakan 20. 1 kali, 2 kali, 20, 3 kali. Nah, ini lagi. 20. 1 kali, 2 kali, 20, 3 kali. Bang Raden. Nah, ini lagi. Tahu. Ya, betul dong. Selamat pagi. Ayo. 20 dari belakang. Tiga kali. Yang mana betul? 50. 1 kali, 50, 3 kali. Ya, demikianlah aturan kita. Atas aturan dari keluarga, ucapkan terima kasih Tuhan memberkati.
Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa yang doakan pada saat ini. Anak Yusila garis pol atas penyertaan Tuhan pergi pulang kota, kemudian orang tua Nenek Elsa bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga Dian Markus Boro bersyukur atas kesehatan dan berkat Tuhan dalam keluarga, kemudian anak dikasih dia boleh naik kelas 2 SMP, kemudian keluarga dari Kebudu bersyukur atas berkat Tuhan, dan yang berulang tahun dalam minggu ini beberapa saudara kita dan orang tua kita selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Waktu yang indah Kau karuniakan kepada kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus, yang bukan lagi berada dalam perhambahan dosa, tapi kami adalah umat pilihan yang mesti memperlihatkan perbedaan yang ada dalam menjalani hidup. Karena hidup adalah sesuatu yang berarti untuk menyatakan misi Allah dalam kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dalam berbagai tanggung jawab yang kami bantu tengah-tengah kehidupan, rencana kami, usaha yang kami lakukan dalam kehidupan, kami datang berseru kepadamu sebagai ungkapan pengakuan kami bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dan berkat bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami berseru Engkau memberkati apa yang kami kerjakan dan rencanakan, usahakan dalam hidup ini. Biarlah kami dapat menikmatinya Tuhan, hasilnya dalam kehidupan ini. Kekuatan dan hikmat topangan hanyalah dari Engkau Tuhan, sehingga kami dapat menjalani dan menyatakan di dalam kehidupan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan orang tua yang lanjut usia, yang bersama-sama dengan kami pada saat ini maupun yang ada di rumah. Bahkan Tuhan, anak-anak dalam pertumbuhan mereka, dalam studinya, dalam berbagai harapan-harapan dan tanggung jawab mereka. Kami berseru Tuhan, Engkau bersama dengan mereka, Engkau mendekat dengan kasih sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan terus menikmati bahwa kasih Tuhan tak pernah jauh dari hidup ini. Dan kehidupan yang Engkau anugerahkan mereka jalani, mereka nyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka, dan mereka pun dapat menikmati hidup ini, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita, dan mampu mengangkat tanggung jawab menjalani kehidupan mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa saudara keluarga kami pada saat ini mengaminkan dalam perjalanan hidup mereka bahwa berkat-berkat yang boleh mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka, kasih dan anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan dalam perjalanan hidup mereka. Mereka mengaminkan Tuhan bahwa Engkaulah yang berperkara, Engkaulah yang menyatakan, sehingga mereka mengucap syukur bahwa luar biasa kasih Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, teruslah nyatakan kasih. Engkau memelihara mereka di dalam sepanjang perjalanan hidup. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam sepanjang kehidupan yang Engkau karuniakan kepadanya. Allah Bapa dalam surga,
Kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara orang tua kami yang bergumul dalam kondisi kesehatan baik. Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan, kekuatan kepada kami. Kami berseru Tuhan, Engkau menyatakan kuasa, nyatakan di dalam pergumulan mereka, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh, dan mengaminkan dalam diri mereka bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan, dan mereka dapat bersama dengan kami di tempat ini, di rumahmu yang kudus, menaikkan puji-pujian hanya kepadamu. Allah Bapa di dalam surga, kami doakan ya Tuhan beberapa saudara kami yang berulang tahun, Engkau hadir Tuhan di dalam pertambahan usia mereka, dan di dalam pertambahan usia ini Tuhan, biarlah mereka semakin dewasa di dalam iman dan terus memahami dan mengenal siapa Engkau di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa dalam surga, kehidupan kami semua ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kau bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini, terlebih khusus di dalam persekutuan kami di jemaat. Allah Bapa dalam surga, beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan dalam perencanaan di tengah-tengah jemaat ini. Engkau hadir membukakan jalan, Engkau memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami sedia sekarang dan menyatakan sebuah tanggung jawab kebersamaan ini sebagai wujud dari pengakuan kami bahwa Engkaulah Allah sumber berkat bagi kami. Allah Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami dalam mengajarkan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan. Biarlah mereka dimampukan menyatakan tanggung jawab dan tanggung akan Engkau, dan kami sebagai warga masyarakat menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di hidupku ada sobat yang setia. Yes,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dalam keyakinan kepada Tuhan dan hiduplah menaati pengajaran menurut firman-Nya, dan arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup dalam ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau terteluh. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.